Mas gitu. Joni, Mas baru tahu? Iya. Astaga. Apa strateginya untuk bisa menjadi penakluk Chang International Circuit? Dengar-dengar sih ada 2 strateginya. Jangan kita cuma fokus kapan pakai V4, kapan pakai V4. Parenthèse, je m'appelle Johnny Lono Mulia. N'oubliez pas, ce week-end, il y a le MotoGP de Thaïlande. Al Buriram. Hai. Gila hari ini semangat banget Mas Joni karena kita sudah memasuki akhirnya race weekend, betul? Jadi ya Betul. ini hitungannya masih hari Senin sih, tapi kan nanti nih hari Jumat sudah Jumat. mulai, hari Sabtu sudah mulai, hari Minggu kita race perdana di Chang International Circuit Buriram, Thailand. Betul. Seri pembuka 2025. Makanya, Pedok Crew, kalau kalian pengen mendapatkan informasi yang bukan digoreng-goreng tapi banyak info Ini. ordelnya, ya, Oh bukan iya. soal opini juga. Di sinilah di Pedok Talk. Jangan lupa juga kita itu punya membership ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin kemarin nih yang members Mas Joni, Heeh. Ya. aku udah bilangin berapa kali. Pokoknya nih hari Jumat udah upload konten. Hari Sabtu ada kontennya, review hari Minggu juga langsung tayang. Tuh, gitu. Kalau yang Siap. lain tayangnya setiap hari Senin jam 7 Nah, hari malam. Senin. Jangan lupa juga buat visit di pedoktalk.net ya. Tuh semua iklan gua gua masukin di sini ya kan. Abis, jangan lupa juga follow TikToknya Mas Joni. Informasinya dan linknya ada semuanya nih. Mau jadi members, TikToknya Mas Joni, TikTok gue, itu ada di sini. Terus, Mas Joni, sebelum kita Siap. bahas nih. Jadi Apa nih, Jong? mulai tahun ini aku mohon maaf sebelumnya ke Mas Joni Siap. karena di tahun ini aku Pedok Talk akan membuat live reaction. Situ kan juga ada live reaction. Aduh. Ya kalau Jadi pemain kita siaran bisa ikutan dong. Ke oh bentrok. boleh dong, boleh dong. Boleh dong. Boleh. Justru itu. Iya, iya, Kalau pas iya. Mas Joni lagi nggak siaran, nanti kita culik gitu kan, Siap. ikutan live-nya Siap. Pedok Siap. Talk. Tapi pokoknya mulai dari seri Buriram ini, nggak tahu ya gue Heeh. ntar kalau misalnya pas lagi di Circuit of the Americas, sebenarnya kita lagi sahur harusnya bisa ya. Betul. Akan Bukan live cuma Amerika, pokoknya Jeng. apa? Argentina juga. Oh iya Pas bener, sahur itu. seri kedua ya, langsung Iya. tuh, ya kan? Pokoknya kita akan live reaction, jadi terserah mau nonton di Trans 7 kek, mau nonton di Spot TV kek, mau nonton di rumah tetangga, terserah. Pokoknya live reactionnya ada Pedok Talk, ada Mbak MotoGP yang bukan cuma nontonin aku ngasih ocehan doang, tapi kalian juga bisa ikut berinteraksi, gitu. Kita bisa Interaksi. ngobrol di situ, oke? Nah, Siap. Siap. Mas Joni, kita Luar masuk biasa. nih Iya. sekarang di seri pertama, seri pembuka Betul. di Buriram. Betul. Nah, Buriram ini sebetulnya seperti biasa ya, kita harus kasih tahu dulu. Sirkuit itu kan kalau MotoGP ada 2 ya. Ada Ya. yang fast flowing, ada yang stop and go. Betul. Di tengah-tengahnya tuh ada sirkuit yang technical, tuh bahasanya Om Joni Lono Mulia banget tuh sebetulnya. Nah, kita jelasin dulu sebetulnya apa sih yang maksudnya sirkuit flowing Iya. dan stop and go. Itu tuh apa bedanya Mas Joni? Kalau flowing itu biasanya didominasi oleh tikungan yang bisa dilibas dengan kecepatan tinggi, Jeng. Fast corner ya? Betul, istilahnya lagi tuh yang fast flowing itu biasanya kebanyakan fast corner, artinya pembalap tidak membutuhkan untuk pengereman yang sangat keras, tapi hanya menurunkan gigi dan juga menjaga istilahnya bukaan gas. Ini karakter yang membuat si motor bisa melibas tikungan dengan sangat smooth. Nah, sementara untuk stop and go atau biasanya lebih disebut diandalkan dengan sebagai sirkuit top speed, Jeng. Ini benar-benar yang tenaga power yang sangat besar sampai di ujung mencapai kecepatan tertentu, kemudian direm sehabis-habisnya baru belok. Kenceng lagi di tikungan berikutnya direm sehabis-habisnya baru belok. Dan ini kadangkala memang ada kelebihan dan kekurangannya. Yang fast flowing tentu ini selalu digadang-gadangkan dengan karakter motor Yamaha. Ya karena ini memang jadi dari bentuk pemilihan konfigurasi mesinnya juga, Jeng, ya sebagai inline. Inline ini memang dengan konstruksi mesin yang istilahnya hanya bisa diplot seperti itu, karena kalau inline itu
susah kalau mamanya pasang mesinnya tuh dari yang 4 silinder itu ke belakang, ini akan membutuhkan sasis yang panjang. Nah, sementara Yamaha menempatkan 4 silinder itu ke depan semua. Jadi benar-benar kemampuan atau kelincahan Yamaha sangat klop untuk di sirkuit fast flowing atau banyak fast cornernya. Nah, sementara stop and go ini mau nggak mau jadi makanan empuk buat motor yang konfigurasinya V4, di mana Hmm. yang ya secara bentuk aja itu sangat compact, tapi mampu menghasilkan tenaga yang luar biasa. Nah, cuman emang kelemahannya itu adalah mereka sangat ngegrip di bagian ban belakang, agak keteteran bagian depan. Ini yang menyebabkan mereka akan kesulitan di saat kondisi melibas tikungan atau sirkuit yang fast flowing. Ini yang membuat nanti Buriram nih, sebenarnya kalau kita melihat karakternya, satu hal adalah ini kan kreasi dari Herman Tilke atau Tilkeisme gitu. Dan ini kalau kita dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu benar-benar stop and go aja, benar-benar powerful banget. Nah, kemudian ketemu 7, 8, 9, 10, 11 hingga kemudian tikungan 12 terakhir. Ini 12 terakhir ini benar-benar kecepatan dan juga kemampuan manuver atau istilahnya strategi bagaimana si pembalap yang mempunyai motor yang powerful bisa mendapatkan titik yang maksimal untuk bisa mendapatkan momentum untuk keluar tikungan dengan sangat cepat. Karena dari tikungan terakhir ini garis finishnya itu ya cuman sepelemparan batu gitu loh jauh. Ya tidak bisa lagi gimana-gimana. Nah, ini yang akhirnya saya bilang ciri khas Tilke itu biasanya banyak di sektor 1, 2, dan 3 itu yang stop and go. Ntar di terakhir-terakhirnya itu flowing, dan di tikungan terakhir itu biasa dibikin istilahnya eh, ngondek gitu loh Jeng. Bukan ngondek ya, ngonde. Ngonde artinya patah, sehingga pembalap harus mengerem semaksimal mungkin untuk bisa kemudian menjaga motornya stabil, tegak, dan masuki garis finish sebagai pemenangnya. Nah, inilah di Buriram yang menjadi daya tarik tersendiri, Jang. Jadi Buriram tuh termasuk stop and go. Stop and go saya melihatnya, Bener Jang. ya? Bener. Nah, Mayoritasnya terus stop and sebetulnya go. Karena saya berpikirannya atau menganalisisnya berdasarkan mayoritas, Jang. Jadi itu hampir 60-70% itu stop and go karena sektor 1, 2, 3, 4, 1, 2, dan 3 ini benar-benar makanan empuk untuk motor-motor V4. Karena kalau kita melihat kemarin dari tes Buriram sendiri di situ, namun kemudian di sektor 3 dan 4 ini benar-benar motor Yamaha mampu mengunggulinya. Cuman ya lagi-lagi agak tipis karena ya V4 yang sekarang ini kan didukung oleh paket aerodinamika dan teknologi ya seperti Red Hat device, sehingga ini agak membuat kekurangan V4 ini tertanggulangi. Nah, sementara mm-mm. si karakter inline-nya ini keteteran karena itu tadi inline secara banyak analisis dari berbagai pundit, dari kacamata apa wartawan-wartawan atau jurnalis di MotoGP, memang inline itu sangat kuat di bagian depan, tapi Mm-mm. agak bermasalah untuk saat keluar tikungan dan membuat deselerasi yang instan. Nah, sementara V4 itu sangat diuntungkan adalah kemampuan keluar tikungan yang instan karena top speed atau powernya yang didistribusikan dengan sangat sempurna. Nah, memang problemnya adalah bagian depan. Cuman teratasi sekarang dengan beberapa penerapan aerodinamika dan juga teknologi mulai dari Red Hat device dan juga macam-macam. Nah, makanya di tahun 2005-2006 ini kita akan melihat bagaimana Yamaha mengatasi kekurangannya terkait ban belakangnya untuk bisa yang sementara sebaliknya V4 ini bagaimana mengatasi kelemahan mereka yang di bagian sektor depan. Oke, Itu aku Jang. tanya, Pak Guru, kalau misalnya ya, tadi Mas Joni bilang sebetulnya kan memang kekuatan dari inline four adalah mereka itu front end-nya cakep banget, ya kan? Betul, Nah, itu pun yang dikatakan sama Jack Miller gitu, waktu betul. dia dia kan dari Ducati pindah ke KTM, terus udah gitu sekarang dia di Yamaha, dia memuji sekali bahwa, "Wah gila sih ini front end-nya Yamaha tuh emang cakep banget, luar biasa, bahkan Iya, KTM aja nggak iya, bisa kayak gini," kata dia bilang gitu. betul. Nah, tapi kalau tadi Mas Joni bilang,
Sebetulnya kekuatannya dari V4 itu adalah sebetulnya bisa memaksimalkan, traksi dari ban belakang. Apa yang kekurangannya Honda dong, Honda tuh nggak punya rear Betul, traction loh, ya kan? betul, betul. KTM pun juga demikian. Nah, apakah ini sebetulnya, karakternya karena kan kita udah ngomongin V4-nya juga, Ah, apakah karena sebetulnya Michelin-nya sendiri, bannya iya, sendiri karena compound betul. barunya itukah? Iya, Atau kenapa betul. sebetulnya? Jadi ada beberapa hal, Jeng. Memang Mhm, benar di antaranya Michelin. Michelin ini memang kalau kita melihat sejarahnya bergabung ke MotoGP ini kan agak sedikit istilahnya emoh atau gengsi gitu kalau umpamanya mengadopsi aplikasi yang dipakai mhm, pabrikan sebelumnya itu Bridgestone yang begitu sangat dicintai oleh seluruh MotoGP terkait mhm, kemampuan traksi ban depannya. Dan sementara pembalap MotoGP semuanya itu sangat pede kalau traksi depannya itu benar-benar bagus gitu. Nah, Michelin ini membalikan ya dogma yang selama ini berlaku, Jeng. Wah, gila ya gue bilangnya dogma. Kesannya kesannya negatif gitu ya. Aturan yang selama ini baku di mata pembalap itu depan dan belakangnya tuh istilahnya tinggal ngikut aja deh. Selama mhm, depan itu dapat, mereka pede. Nah, ini enggak, mereka ini selang itu udah hadir diubah ban belakang yang bagus, Jeng. Tapi ban mhm, depannya yang bermasalah. Ini agak merepotkan bagaimana kemudian akhirnya Michelin itu berkilah. Kenapa mereka memperkuat atau membuat bagus ban belakang? Sebenarnya alasannya adalah untuk menekan insiden high side yang sering terjadi, sebenarnya banyak kejadian di saat mereka fokus di ban depan. Namun kesininya dengan berbagai macam teknologi, ini agak agak cukup menanggulangi. Hanya mhm, saja demand dari si bannya itu pun jadi bermasalah, Jeng. Bagaimana seharusnya si ban depan lebih lebih reaktif ini karena ada perangkat aerodinamika, ada kemudian whole shot device, ada right head device. Ini membuat kinerja si ban ini terutama ban depan bermasalah. Karena apa? Si ban belakangnya bagus, tidak tidak ada pengaruh perangkat teknologi nggak ada, Jeng. Si ban depannya jadi kayak apa ya? Kikuk gitu loh. Seharusnya saya mestinya bisa mengerem dengan maksimal karena ada kemudian turbulensi, ada faktor angin, kemudian ada faktor rehabilitasi belakang. Tiba-tiba kinerja si ban depan ini lebih keras ketimbang atau lebih dipaksa ketimbang ban belakang sampai ada istilah tuh ya itu, Jeng, ban depannya malah mau ke depan, banyak pembalap yang bilang seperti itu, ban depan jadi pengen nyundul ban belakang ya. Dan efeknya itu apa? Efeknya itu pasti si pembalap akan istilahnya kehilangan ban depan atau traksi depan dan efeknya adalah low side. Memang low side, tapi kan kadang-kadang ada low side yang kecepatan tinggi pun sangat berbahaya. Ini yang kadang-kadang akhirnya misalnya sadar, ya meskipun saya melihat ini kayak semacam jadi gimmick-gimmick ataupun strategi Michelin juga bagaimana mereka mhm. memainkan memainkan atau menjanjikan ban depan kepada pembalap nantinya. Dan bahkan kan kita sering kejadian juga melihat bahwa wah ini mau sirkuit si ini tiba-tiba Michelin Michelin menghadirkan ban baru bermasalah lagi. Dan bahkan nih yang kemarin dicoba itu kan ban yang tahun lalu katanya. Terus kemudian Betul. tiba-tiba Michelin ada yang baru lagi. Dan bahkan katanya nanti di Buriram dengar-dengar Michelin akan agak sedikit bermain juga karena kemarin dia berkila berdasarkan temuan mereka, berdasarkan hasil simulasi mereka bahwa Buriram ini membutuhkan ban yang seperti ini. Ya meskipun secara overall banyak pembalap yang merasa ya terpuaskan dengan performa ban depan baru yang bakal dipakai semua pembalap pasokan Michelin musim ini. Ya harapannya sih ya so far so good gitu dia. Sehingga benar-benar membuat duel MotoGP 2025 ini dari ronde pertama hingga mudah-mudahan full sampai ronde 22 nanti benar-benar banyak keseruan. Itu Oh, Jeng. jadi ban depan itu, nanti nih weekend ini akan Iya, baru nih jadinya? Ini bukan yang betul, harusnya betul. dikenalin tahun 2025 tapi akhirnya mundur jadi 2026 ya? Iya, Jang. Cuman ya beberapa Ah, beberapa hal ini katanya benar-benar semi yang 2025 kemarin cuma lebih di istilahnya mungkin agak sedikit disesuaikan dengan karakter pembalapnya. Jadi oh, oke, pembalapnya oke. ya meskipun lagi-lagi kadang-kadang kan selang pun ya bukan bukan serta-merta mendengar semua pendapat pembalap, pasti dia akan mengecek nih siapa nih yang jago front end. Ya siapa lagi kalau bukan duet si merah, wih si merah. Duet si Ya, merah
Entar ya, ini harus intermezzo sebentar karena aku mah tahu banget ya. Dari tadi Om Joni tuh bilang Michelin gitu kan. Tahu banget pasti di sana ya di luar sini banyak aduh gemes banget deh ngomongnya Michelin Michelin. Mas Joni, tahu nggak sih? Gue yakin banget ya banyak pedok kru yang nggak tahu kalau Mas Joni tahu orang Bogor mah udah pada tahu semua ya gitu. Sunda pisan teh, hooh gitu. Benar ya kan? Tapi banyak yang nggak tahu nih ya, ini intermezzo ya, biar nggak bosan ngomongin MotoGP. Betul, Tahu nggak, betul. Om Joni Lono Mulia ini lulusan sastra Perancis. Jadi dia mah fasih berbahasa Perancis, makanya Michelin teh. Ngomong atuh bahasa Perancis sedikit, Comment sedetik, detik. allez-vous? Je me présentais, je m'appelle Johnny Lono Mulia. Woi, C'est pas bien? ini dong, Segitu coba coba doang, Jang. Udah coba lama. coba coba bilang atuh, jangan lupa weekend ini nonton race di Thailand. N'oubliez pas, ce week-end, il y a le MotoGP de Thaïlande. Al Buriram. Makanya, ya tuh nggak tahu kan, Om Joni Lono Mulya tuh sebenarnya banyak banget yang bisa digali dia kalau lagi ngoceh sama Fabio Quartararo waktu itu pas lagi interview pakai bahasa Prancis apa pakai bahasa Inggris? Ya kalau mamanya biar gak bocor, Jang. Ya saya pakai Hah? bahasa Prancis, Jang. Kalau mamanya ya Waduh, untuk yang umum, sombong. ya bahasa Inggris. Enggak, Jang, karena kadang-kadang eh, ya kalau mamanya jujur-jujur kata, ya saya pengennya tuh ada pembalap MotoGP asal Indonesia. Karena kadang-kadang bahasa kita itu, bahasa Indonesia, itu akan jadi digunakan sebagai bahasa komunikasi. Tentunya ini makin memperkenalkan. Nah, di pembalap MotoGP ini salah satu kebanggaannya itu tadi, Jang. Akan ada sesi, misalkan Fabio Quartararo dari Prancis, ini akan ada sesi khusus dari wartawan asal Prancis. Nah, saya harapannya kalau sampai ada pembalap Indonesia, ini akan ada pembalap Indonesia yang apa wartawan Indonesia yang mewawancarai menggunakan bahasa Indonesia sekaligus istilahnya ya me, membuat bahasa Indonesia makin terkenal di dunia internasional Jang. Itu Iya sih. dong, tuh makanya mudah-mudahan ya kita doakan ya. Oke, nah Amin, sekarang amin. kita balik lagi nih, Mas Joni. Oke. Kalau tadi kita udah ngomongin ban, termasuk bahkan katanya Michelin ini akan bawa heat resistant tire. Betul, betul. Ini sama kayak yang dipakai di Mandalika sebetulnya ya, kalau nggak Betul, salah. Jang. Betul, betul. Karena Hmm. kondisinya ya kalau kita melihat ya meskipun kalau kita melihat bahwa bulannya itu agak agak berbeda, mungkin kalau umpamanya berdekatan dengan akhir tahun di mana sangat tinggi kondisi kelembapannya ini agak menyulitkan. Cuman mereka yakin bahwa dengan kemarin hasil tes Buriram yang cukup memuaskan, bahkan ya pembalap sebenarnya kan antara bingung juga, antara mereka mencari settingan juga dari harapan itu, misalnya yakin bahwa nantinya ronde pertama dalam sejarah MotoGP digelar di negara Asia Tenggara ini akan sukses, seru, dan Hmm. juga ya banyak faktor kan Jan, selain selain misalnya menampilkan ban yang baru, kemudian Buriram menjadi negara Asia Tenggara menjadi host kelas balap Premier juga kan pertama kali dalam sejarah di MotoGP 2025 ini diisi oleh 5 pembalap yang sudah menggasak titel juara dunia. Sejarahnya ini yang menjadi hal yang ya digadang-gadang lah oleh film juga, oleh Dorna juga bahwa ini lebih seru, lebih seru, lebih seru. Karena memang sejarahnya paling akhir itu 2012 cuma 4 orang. Kalau nggak Oh. Lorenzo, Stoner, Rossi, Hayden. Kalau kalau Stoner nggak mundur 2012, terus 2012 ikut, ya ini bukan 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 jadi kehebohan karena udah pernah 5 kali juara dunia dalam satu kompetisi. Ini sangat sangat seru karena ada 5 pembalap juara dunia tampil di MotoGP musim ini. Waduh, oke. Nah, ini kita tahan dulu. Oke. Nanti kita mau lanjut lagi. Kira-kira nih, apa strateginya untuk bisa menjadi penakluk Chang International Circuit? Hmm. Dengar-dengar sih ada dua strateginya. Mau Iya, tanya sama Om Joni, bener atau enggak nih dua strategi ini? Dan kalau dilihat dari hasil Buriram Test kemarin, mana yang paling siap dari sisi ridernya dan Spider juga ya, dari sisi pabrikannya, timnya. Jangan betul. kemana-mana, tetap di Pedok Talk.
Kembali lagi di Pedok Talk. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang ban, karena itu krusial banget Betul. juga ya. Jadi, Iya, benar. oh iya mau nambahin sebetulnya satu lagi. Kalau tadi Mas Joni udah sebutin bahwa sekarang itu kekuatan dari inline four adalah sebetulnya di front end, sementara kalau V4 itu kekuatannya adalah memang begitu keluar dari tikungan mereka tuh bisa memaksimalkan Betul. rear gripnya gitu ya, rear Iya, tractionnya tuh bisa lebih betul. optimal. Nah itu yang dilakukan sama Yamaha. Jadi Max Bartolini kemarin bilang kan bahwa Betul. sebetulnya itu yang lagi dilakukan sama Yamaha. Jadi jangan kita cuma fokus kapan pakai V4, kapan pakai V4. Ya, Nggak, ya, nggak gitu ya. Jadi sebenarnya betul, nih betul. teman-teman bukan hanya sekedar Yamaha belum ada V4-nya sih, kagak gitu. Jadi kita udah pernah bahas ya Mas Joni ya. Fokusnya Yamaha adalah bikin motor kenceng. Udah itu aja. Mau pakai inline 4 kek, mau pakai V4 Betul. kek, sabode teuing gitu kalau kata mereka. Setuju. Yang penting Setuju, Jeng. kenceng. Nah, jadi Max Bartolini tuh bilang yang jadi pekerjaan mereka sekarang adalah gimana caranya front end kan udah cakep nih ya, emang udah Benar. inheritance-nya inline Betul. four tuh begitu. Tapi Betul. sekarang kita lagi mikir gimana caranya supaya bagian belakang ini di roda belakang ini tuh bisa mendapatkan traction-nya, bisa dapetin grip yang lebih baik. Nah, kalau itu ada dikit aja kita udah nemu, kita bisa fight. Dia bilang kayak gitu. Jadi Betul. bukan fokus ke pokoknya harus V4, pokoknya harus V4 gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, terus Mas Joni sekarang yang aku kemarin sempat baca ada dua Heeh. strategi untuk bisa menaklukkan Chang International Circuit ini, Iya. Buriram. Katanya harus bisa memanage ban dan juga harus Iya. bisa memanage bahan bakar. Karena kita Betul. tahu bahwa emang ini sirkuit tuh gede banget dan sangat demanding. Bener apa enggak sih kedua hal itu untuk bisa menaklukkan Buriram perlu memanage ban sama fuel sebetulnya? Jadi terkait dengan fuel ini karena memang di awal tadi kita sudah sounding bahwa ini karakter sirkuit stop and go, Jeng. Ya. Di mana stop and go ini dia artinya pada saat start, kemudian ketemu tikungan, keluar tikungan, gas. Dan itu dari tikungan 1 ke 2 aja udah sangat kencang. Dari 2 ke 3 dan ke 4, 3 3 itu disebut tikungan. Padahal itu ya kalau ditarik garis lurus, lurus aja benar-benar bisa top speed banget. Dan biasanya dengan pemangkasan istilahnya dan kondisi stop and go ini benar-benar menguras faktor konsumsi ban. Belum lagi suhu, Jeng. Dan Hmm. satu hal lagi yang kedua adalah tadi soal ban. Ini karakter sirkuit dari Chang ini kan agak-agak licin, Jeng. Jadi harus benar-benar membuat si pembalap harus tahu nih, kapan saya harus bisa memanfaatkan kondisi ban yang maksimal sehingga tidak sampai membuat ban cepat habis, kemudian yang seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ini nanti malah dia istilahnya malah ribut atau tubil atau istilahnya kerepotan dengan Tubir. ban yang tubir tuh ribut kan dibalikin. Aku baru tahu juga, Jang, ini apa sih tubir katanya bahasa dibalikin. Mas Joni, Mas baru tahu? Iya. Astaga. Nah, dari sini kan si pembalap akan sadar bahwa wah saya harus tahan diri dulu seberapa banyak nih saya harus mulai menahan dan Hmm. sehingga di akhir nanti kan biasanya kehabisan atau ban habis itu di akhir-akhir jam ini akan merepotkan dengan harus licin ini dan juga di akhir-akhir ini pembalap harus menyesuaikan gaya balap mulai dari mungkin throttle gasnya tidak terlalu dibuka, kemudian angle-nya mungkin yang awalnya dengan ban yang masih sangat bagus ini bisa lebih rebah, ini jadi nggak jadi. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bukan semata-mata oh harus menghemat ban tuh enggak, tapi kalau pamannya si ini menurut opini pembalap lokal atau pembalap Indonesia nih, bukan Hmm. nggak langsung ke MotoGP. Kan kalau MotoGP cuma bilang, "Ya nih, harus konsumsi ban," terus nggak dijelasin. Nah ini dijelasin kan bahwa bukan hemat ban terus kayak nabung gitu, terus bannya bagus terus kita bisa ini, enggak. Menghemat ban itu artinya kita bagaimana ngatur, si ban itu jangan cepat habis. Kalau udah habis misalkan target kita 20 lap habis di 8 lap awal, ini akan mengubah semua gaya balap, mulai dari mapping engine, mulai dari konsumsi bahan bakar, kemudian juga gaya balap. Nah, kalau itu udah semua harus dikeluarkan, itu bukan cuma mental, fisik kena. Terus ntar belum lagi ada beberapa kejadian momentum mungkin di tikungan berapa ada kejadian traksi lepas ataupun kemudian kehilangan keseimbangan. Itu bikin istilahnya apa ya? Nyalinya jadi ciut. Nah, ini kalau nyali ciut yang seharusnya ngegaspol ini jadi ngerem. Sebenarnya itu. Jadi benar-benar pembalap itu
Ya kalau saya lihat, kalau sampai mereka tuh nggak jujur-jujur juga, kan berkata Peko, saya nggak jujur. Kalau jujur ntar jadi sinetron, jadi ketahuan rahasianya. Nah, kalau kita bongkar dan kita tahu seperti itu, pembalap tuh semuanya pasti ya takut. Kalau ngomong sampai kejadian belak-belakan, oh iya harus kebut ini. Enggak, makanya mereka mensimplifikasikan atau katakan atau mempermudah istilahnya itu dengan menjaga tingkat keausan ban atau menghemat ban. Itu Jang. Benar, tadi, menarik juga pas Mas Joni bilang tentang, para rider yang quote unquote "berbohong" gitu ya. Ini sebenarnya nyambung sama komentarnya Pedro Acosta gitu kan, kemarin waktu di, Betul. Revuelta gitu ya, dia bilang, "Jadi Iya. gimana hubungan kamu dengan Marc Marquez?" Dia bilang, "Siapa?" Jadi emang kalau dibilang tengil emang tengil tuh orang gitu ya, tapi sebenarnya gini, yang menarik adalah bukan Pedro Acostanya, siapapun. Waktu itu kita ingat Fabio Di Gia bilang bahwa di tahun 2025 ini dia pengen menjadi pengganggunya Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Iya, Kita betul. juga, banyak banget ya contoh-contoh gitu ya, pokoknya, Pedro Acosta emang dia udah beberapa kali ya, dia bilang tahun lalu, ya kalau kemarin Marc Marquez sudah bisa overtake, Valentino Rossi, sekarang dia yang gue overtake, kayak gitu kan. Nah, jadi kita tuh sering sekali mendengar rider-rider untuk bilang ke dirinya sendiri bahwa gue sehebat itu. Iya, Kenapa? Karena balik kayak tadi yang Mas Joni bilang, betul rider Jang. itu sebenarnya banyak takutnya, Iya, jujur, ya kan? Gitu. betul. Dan sangat complicated, bawa motor MotoGP itu sangat rumit. Iya, Dan betul. gini deh, kita nggak usah ngomongin skill bawa motor MotoGP-nya yang udah pasti kita nggak akan bisa relate. Semua yang nonton Pedok Talk, Mas Iya, Joni, gua, iya, mau iya, siapapun yang bikin podcastnya, lu mau puja-puja kayak apa, kagak bisa ngertiin gimana cara bawanya motor MotoGP ya. Mau iya, siapapun nih betul. podcasternya. Tapi sebenarnya yang paling kita harus tahu adalah ya memang, dari soal jadwal deh Mas Joni, kuat nggak Ya, sih lu dalam 1 tahun betul. ya terbang dari Thailand, nih dari sekarang mereka di Thailand. Eropa ya, dari Ya, Eropa ke Eropa. Thailand dulu, abis itu Thailand. mereka ke Argentina, Argentina Iya, pergi ke Amerika, Amerika pergi Amerika. ke mana lagi. Iya, Sepanjang tahun ya mereka itu betul, kayak betul. begitu. Nah, kita nggak usah ngomongin skill deh, lu kuat apa enggak deh ngalamin semua hal itu dalam hal menjalani perjalanannya doang, itu susah banget. Iya, Makanya kalau kita denger rider MotoGP siapapun orangnya, "Oh enggak, gue bisa. Oh, gue mah hebat. Gue bisa gini-gini." Jangan dilihat tengilnya, tapi itu adalah cara mereka untuk mengafirmasi dirinya sendiri ya, Mas betul, Joni ya. betul. Iya, Because siapa it's lagi so yang memotivasi, siapa lagi yang memompa semangat kalau mamanya bukan dirinya sendiri, Jang. Itu. eh, makanya kita tuh harus bisa belajar dari mereka. Yang kita pelajari apa? Iya, Jangan dilihat, ganteng banget, ini banget." Bukan. Tapi yang harus kita pelajari apa? Kita tuh kadang-kadang ya, kita kan emang bukan rider MotoGP nih. Tapi kita betul. kadang-kadang suka kecil hati duluan mau ngapa-ngapain. Ah, aku mah apa tuh, nggak bisa apa-apa. Nah, jangan begitu. Ya kan? Kita coba contoh dari rider-rider itu yang baik justru. Aku bisa. Aku pasti bisa. Gitu loh. Kayak lagu ya. Betul, Aku betul. bisa, Aku aku pasti bisa. bisa. Ya kan? Nah gitu. Kalau Nah, kalau sekarang dengar tetangga aku boleh, aku boleh, aku boleh. aku boleh. Nah, Mas Joni, Ya, kalau misalnya nih kita ngomongin Buriram dan kita kaitkan sama Buriram tes kemarin, sebetulnya di iya, atas kertas kita ngelihat simulasi race-nya Marc Marquez sangat mengerikan, betul, ya kan? betul, Tapi itu baru betul. simulasi, ya Iya, kan? setuju. Kita belum belum melihat fight yang sesungguhnya karena nggak semua orang melakukan melakukan lap yang sama kayak Marc Marquez Ya, loh gitu. Bahkan teman satu betul, timnya betul. aja Pecco Bagnaia nggak melakukan long run sama sekali. Setuju. Eh, Marco Bezzecchi melakukan sprint gitu. Iya, Jadi ini kalau menurut Mas Joni, apakah ini sebetulnya udah bentuk cywar juga bahwa ini emang Marc Marquez nih gitu kayaknya yang akan megang di Buriram, atau sebetulnya Mas Joni ngelihat Buriram ini kayaknya mungkin secara hitung-hitungan kan Mas Joni paling jago nih ahli sejarah ya. Siapa yang rekornya paling bagus gitu. Kalau kita ngelihat dari Buriram tes kemarin memang Marc Marquez, tapi kalau kita iya. lihat secara overall datanya gimana? Ya kalau kita melihat sejak pertama kali Buriram ada itu memang Marc Marquez Satron 2018 2019 tuh yang megang Jeng. Hmm. 2019 2020 kan ada Covid, baru 2021 tuh sampai 2000 terakhir kemarin itu Ducati semua.
Jadi saya melihat sih memang tidak salah lah kalau banyak pundit terus jurnalis-jurnalis luar kemudian melihat hasil simulasi sprint Marc Marquez, ya Marc Marquez diunggulkan Jang. Cuma lagi tuh Jang, saya melihat sih jujur kalau umpamanya hanya hitungan itu Marc Marquez akan sangat perkasa di sprint. Tapi kan kalau umpamanya saya kan pecinta balapan hari Minggunya main race-nya yang benar-benar ini semua pembalap menyimpan data Jang. Bagaimana kalau kita melihat kan Peko juga cukup perkasa kan bagaimana di tahun 2023 kemarin tuh hampir bikin aksi manuver yang luar biasa. Jarang-jarang ngambil dari sisi luar coba untuk masuk cuman karena dia kehalang Brad Binder jadi harus memberikan kemenangan kepada seorang Jorge Martin. Di sini saya sih melihat kematangan dari seorang Peko. Peko tidak mau ingin sesumbar karena dia tahu bahwa sepertinya coba untuk memberikan beban beban status pabrikan itu kepada seorang Marc Marquez. Karena apa? Menjadi pembalap pabrikan itu bukan hal yang sangat mudah. Kan emang banyak pembalap, wah cita-cita saya jadi pembalap pabrikan di MotoGP nanti. Padahal kan tugasnya sangat merepotkan. Dan Peko itu istilahnya udah sangat berpengalaman itu loh Jang. Dari mulai dia salah ngomong, harusnya motor yang terbaru dia bilang ya pakai motor hybrid gitu ya sampai bukan itu motor ini lagi ini nih ya sampai akhirnya dia mampu menjelaskan dengan sangat baik dan sampai sebenarnya saya kemarin melihat bahwa Peko itu sumringah memberikan cerita sampai di blow up bahwa dia sangat senang dengan kehadiran Marc Marquez karena feedbacknya itu seragam. Sebenarnya itu saya melihat ini juga beban buat Marc Marquez karena sejarah Marc Marquez menjadi seorang pembalap pabrikan terlepas kemudian ada pembalap pengembangnya, terakhir adalah dengan kepergian Dani Pedrosa, dia boncos Jeng. Dan 2020 aja dia sempat salah kan, dia mau pakai perangkat apa, enggak pakai yang ini, artinya banyak kebingungan-kebingungan itu Nam. Jadi yang selama ini kita lihat Marc Marquez tahun lalu, itu benar-benar dia tidak mikir untuk mengembangkan motor. Motor yang ada, ini gue maksimalkan. Nah sekarang, dia ada beban, Jang. Bagaimana harus mengembangkan motor. Nah sometimes, kadang-kadang, kadang-kadang nih ada pembalap yang agak kesulitan. Makanya saya melihat bukan apa-apa sih sejarah sampai sejarah yang saya lihat dari 2000 awal MotoGP 4 tak berlangsung itu, saya melihat karakter pembalap-pembalap pengembang itu tidak ada di sosok seorang Spaniard, Jeng. Sangat jarang. Kecuali pembalapnya itu benar-benar jam terbangnya tinggi kayak Aleix Espargaro kan. Aleix Espargaro kan bagaimana dia pertama berkarir di Ducati kemudian sempat turun ke Moto2 terus gabung dengan tim Forward Racing mesin Yamaha, artinya jam terbang dan pengalaman itu yang membuat seorang Aleix Espargaro ini benar-benar mampu jadi pengembang yang sangat diandalkan. Tapi sisanya semua karakter pembalap Spanyol itu instingnya itu bawa motor yang kenceng, siapapun yang bikin ya bodo amat yang bikin lebih kenceng tapi gue akan coba semaksimalkannya. Dan itu sejarah berkali-kali terjadi bagaimana Jorge Lorenzo ternyata merupakan pengembangan dari Valentino Rossi, kemudian juga sebenarnya Maverick Vinales agak diuntungkan, cuman sayang Maverick Vinalesnya angotan. Kemudian kita lihat ya Nicky Hayden kan dikembangkan dari seorang Dani Pedrosa. Ya memang Pedrosa ini agak unik. Jadi saya melihat nih sebenarnya Spanyol yang paling talenta untuk mengembangkan motor dan salah satu istilahnya follow up atau hasil yang dia persembahkan adalah Marc Marquez bergelar sampai 6 kali juara dunia. Tapi kemudian saat Pedrosa nggak ada, ya berantakan. Dan kemudian juga bagaimana kita ingat seorang ya Francesco Bagnaia datang menggantikan Dovizioso dan juga Daniel Petrucci, kemudian dia mengembangkan. Hanya saja di 2021 itu banyak kesalahan, di 2021 itu 2002 baru dia istilahnya belajar dari pengalaman itu dia berhasil. 2023 sebenarnya kalau umpamanya 2024 mungkin dia mindsetnya mengubah bahwa sprint itu sama bagusnya atau sama harus hasil bagusnya dengan main race, mungkin dia akan bisa menjadi juara dunia 3 kali berturut-turut. Nah sekarang datangnya nih dua matahari yang saya kira sebenarnya duelnya nanti itu ya sebenarnya akan terjadi di balapan main race saja. Sprint race sih mungkin ya udahlah gitu karena saya melihat Marc Marquez ini belajar tahun lalu bagaimana seorang Jorge Martin sangat kuat di sprint
dia menang begitu banyak, di main race tuh dia akan hitung-hitungan bagaimana cara bermainnya. Nah, sementara apesnya ya pembalap pembalap sekaliber Pecco, Bezzecchi tetap gitu tidak menyukai sprint race. Nah, saya harapkan ini mentalnya jangan sampai ke bawah lagi gitu ya. Kalau ingin benar-benar ya masih istilahnya kan Pecco yang paling istilahnya menggadang-gadang dirinya jadi juara dunia musim ini. Meskipun skalanya kan lebih unggul Marc Marquez ketimbang Pecco dari hasil yang dibuat oleh MotoGP Dorna. Ya saya sih harapkan sih ya lebih seru lah pokoknya. Pecco Iya, iya, iya. duel, menang di ini, jadi mungkin Marc Marquez juga kuat. Tapi Marc Marquez saya rasa coba untuk berusaha semaksimal di sprint. Karena kalau kita di main race, lagi-lagi kondisi fisik kan, yang ini motor jujur-jujur kata, Ducati itu motor yang sulit ditaklukkan untuk long race. Event sekaliber sekaliber Jorge Martin kemarin juara dunia, itu pun harus mengubah mindset awal dulu, Jeng. Dia menempa fisik. Nah, apakah Marc Marquez kan yang saya agak sangat-sangat ragukan itu untuk long race kemudian menjadi pengembang adalah kondisi fisiknya, Jeng. Kalau saja dari kesalahan, ya amit-amit sih bukan mendoakan gitu karena jujur-jujur kata seorang Marc Marquez bahkan tidak menjauhkan dirinya sendiri loh. Dia malah adeknya, malah rival saya banyak kata. Artinya ya Marc Marquez secara ya tidak mau sesumbar bahwa dirinya benar-benar main contender, tapi dia akan berusaha dan target yang paling utama dia mungkin curi menyapu berisi sprint dulu, menang sprint, menang sprint, menang sprint. Karena kan sejak kemarin kan rekornya di sprint dia buruk banget, Jeng. Di main race itu pun main race karena banyak banyak pembalap yang istilahnya ya tanda petik tidak sejago dia di kondisi flag to flag, tidak sejago dia menjaga tingkat keausan ban. Karena ya Marc Marquez ini kalau bisa sprint race-nya disapu bersih, misalkan 22 semuanya menang kan udah lumayan tuh, Jang. Tinggal bagaimana manage main race-nya. Dari situ tinggal Saiwar lah. Dan Marc Marquez Hmm, ini salah satu pembalap yang jago banget melemparkan Saiwar, Jang. benar. Itu. Sebenarnya yang menarik kalau tadi Mas Joni bilang memang rider-rider dari Spanyol ini jarang ada yang bisa mengembangkan motor, tapi memang kelebihannya memang rider-rider Spanyol ini mereka tuh punya talenta yang biasanya luar biasa gitu Betul. ya. Nah, Itu. jadi ya itulah yang kejadian sama Marc Marquez waktu di Honda gitu. Ya, Sama halnya mungkin sekarang yang terjadi sama Yamaha juga dengan Fabio Quartararo karena betul. rider yang Betul. punya talenta yang luar biasa. Rider tuh kalau ngomongin skill semua mah bagus, tapi yang membedakan itu ada talenta khusus yang dimiliki sama rider-rider tertentu. Jadi yang sekarang nih ya kalau menurut pengamatan aku Mas Joni, Marc Marquez Siap. sama Honda waktu itu, Fabio Quartararo dengan Yamaha dan Pedro Yamaha, Acosta dengan KTM. KTM, betul. Talenta yang besar ini, memang Fabio Quartararo bukan Spanyol ya, dia orang Prancis. Betul, Tapi betul. kita kalau ngomongin talenta, talent yang terlalu luar biasa, kayak Marc Marquez, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Pedro itu Acosta. bisa menyamarkan masalah dari motor Ya, itu. Nah, akhirnya betul. si pabrikan ini juga, baik-baik aja, santai. Itu yang kejadian Itu, sama Honda betul, sebetulnya. betul, Jadi, betul. jangan dibalik bahwa, ini Honda berantakan gara-gara Marquez. Ya, kalau dilihat dari sisi itu, memang bisa dibilang begitu. Karena sebetulnya Hondanya Hmm, juga keenakan, karena dapat rider yang betul. kualitas talentanya seperti itu, tapi dia juga Hmm, nggak mau improve. Ya jadi emang kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi aja gitu. Jadi coba mengamati dari banyak sisi gitulah intinya gitu ya. Nah, ya, kalau Mas Joni ngelihat nih, satu pabrikan yang sebetulnya aku agak deg-degan juga. Kalau Marquez dengan Ducati, Pecco Bagnaia dengan Ducati, kita udah kenyang lah ya. Kayaknya memang iya, dijagokan dan difavoritkan banyak orang. betul. Aprilia yang aku agak kaget, kemarin waktu di Buriram mereka tidak ada heat issue sama sekali. Iya, Nggak diomongin betul, gitu ya. Dan sebetulnya betul, kalau kita ngeliatin track recordnya, Buriram ini bukanlah sirkuit yang cocok buat Aprilia, ya kan? betul ya. Rada kerepotan nih mereka di situ. Seberapa Iya, yakin Mas Joni Aprilia mungkin bisa memberikan kejutan karena ini kan trennya emang kayaknya wah Aprilia oke nih apalagi Marco Bezzecchi yang tidak ada pengalaman menjadi rider iya, factory ternyata dia betul. bisa membuktikan dirinya bahwa gue bisa ternyata gitu. Apa yang Mas Joni lihat dari Aprilia? Ya ini saya melihat sih kehadiran dari Fabiano Stella ini, Jang, karena Mm-mm. memang dia kan sebenarnya eh, secara saat di Ducati perannya itu mirip dengan Max Bartolini, artinya benar-benar sebagai
performance analis motor Ducati Desmosedici saat itu. Makanya kemudian dia diboyong oleh KTM. Dari Mm-mm. situ dia kemudian kan dengan KTM kan istilahnya putus kontrak, artinya nggak sampai habis tengah jalan, dan dia kemudian sempat dulu gabung tuh Jang. Jadi sebelum dikontrak full, dia pelajari dulu apa sih kelemahannya, dia cari, dan kelemahannya itu kan salah satunya kan masalah panas. Dari sini dia melihat bahwa problemnya itu kan benar-benar kemudian dia cari, oh permasalahannya itu adalah Aprilia terlalu banyak melakukan ini itu dalam waktu yang instan, sementara ya tidak dilakukan dulu istilahnya Nggak di fine tuning oleh gitulah ya. betul. Nah ini kalau Hmm. setelah ini dia melihat yang baik-baiknya apa aja sih, ya digabung semua, dan kemudian yang paket gabungan ini yang tidak ada masalah diberikan kepada Jorge Martin dan juga kepada Marco Bezzecchi. Syukur alhamdulillahnya ya Bezzecchi kan ya sampai Jeng Lucy waktu di Sepang kemarin bilang enggak sih, nggak tahu nih karena dia pilek, makin panas kayaknya makin enak. Itu menandakan bahwa memang tidak ada Jeng. Nah ya saya harapkan sih benar-benar Aprilia mampu memberikan hasil yang sebenarnya, karena selama ini orang kan melihat kelemahan demi kelemahan demi kelemahan Aprilia. Nah saya harapkan sih dengan kehadiran Fabio Sterlakini ini memantapkan keyakinan Aprilia memberikan motor yang baik kepada Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi, sehingga membuahkan hasil yang terbaik. Dan bahkan jangan salah loh, bikin kita kita terkaget-kaget juga dengan performa Ai Ogura yang sebagai satelit Aprilia pun hasilnya lebih bagus daripada Raul Fernandez yang ya katakanlah paling senior, dan bahkan untuk orang baru gitu. Dan ya kalau kita lihat Ai Ogura kan nggak ngerti, aku sih kalau ngeliatnya tuh ya belum sepede pembalap-pembalap yang lain gitu, masih malu-malu ngomongnya juga, masih setiap diwawancara tuh masih kikuk, masih ya enggak, saya masih butuh waktu untuk berkolaborasi, tapi dia menunjukkan bahwa hasilnya Aprilia ini ada sesuatu yang bisa ditunjukkan. Nah syukur-syukur sih Oke. ya dari hasil sekian semua ini Aprilia pun menjadi satu kejutan yang ya alhamdulillah kalau sampai memberikan performa di awal tahun. Jangan selama ini kan Mm-mm. belum pernah gitu Aprilia, giliran ada ya Amerika, ya Argentina yang katakanlah bener-bener ya udah baru tahun lalu. Bahkan saya selalu bilang, mungkin Aprilia itu bagus di bulan April karena namanya sama-sama Aprilia gitu kan. Ada Iya, ada iya, ada iya. ungkapan seperti itu gitu, karena memang di awal tahun tuh agak kesulitan gitu, di awal bulan atau di awal musim 3 ronde awal tuh keteteran gitu ya. Saya harapkan sih nanti di Thailand ini yang ronde pertama, kemudian di Argentina, kemudian juga nanti di Amerika, ini Aprilia menunjukkan bahwa tajinya, bahwa mereka pun tidak salah merekrut pembalap juara dunia gitu ya, untuk istilahnya memberikan atau memberikan feedback hasil motor yang juga bagus itu Betul. Jang. Mas Joni, secara singkat nih, kalau tadi kita udah bahas Ducati, kita udah bahas Aprilia juga. Aprilia. Kedua pabrikan ini KTM paling akhir ya gitu. Oke. Honda sama Yamaha, kalau menurut Mas Joni, secara singkat, apakah kita bisa ngelihat improvementnya atau mungkin sepertinya nih untuk kedua pabrikan Jepang ini masih rada struggling juga nanti di Burira? Saya melihat Honda dan Yamaha mungkin bisa lebih baik Jeng, karena memang problemnya kemarin kita lihat bahwa Quartararo agak struggling karena dia mengakui memang tipikal dari sirkuit Buriram yang licin ini belum cocok. Cuma kalau kita melihat dengan kondisi licin ini ada seorang Jack Miller gitu Jeng. Jack Ya, Miller ini agak-agak pembalap yang memang saya lihat untuk sirkuit-sirkuit yang licin atau yang istilahnya bukan tidak cocok buat Yamaha, dia mampu memberikan hasil yang cukup positif ya. Harapannya sih feedback yang Pak Jack Miller kemarin diberikan kepada Yamaha, dan ini menjadi solusi yang tersendiri. Untuk Honda saya rasa masih cukup bisa punya peran, karena kemarin Joan Mir aja di tes ketiga kan ketiga gitu, kedua aja, artinya masih butuh waktu, tapi saya melihat udah ada mulai ke arah sana. Lagi-lagi ini kan sirkuitnya stop and go dan Honda V4, tentu ada keuntungan itu, tinggal bagaimana nih, kuncinya adalah mengatasi sektor 3 dan 4 nih yang memang mm-mm. membutuhkan motor yang cukup lincah untuk melibas beberapa tikungan cepat itu Jang. Kalau KTM sendiri masalahnya apa? Karena ini Mas Joni, kemarin tuh sempat kaget juga, aku kira KTM itu masalahnya cuma di rear chatter aja begitu keluar Enggak, dari begitu masuk corner dan juga betul. keluar juga gitu kan. Iya, Tapi ternyata kemarin Brad Binder itu dari sejak di Sepang, aku inget dia pernah ngomong bahwa gue nggak tahu kenapa bahkan lagi straight aja nih, bahkan kita juga tahu ya bahwa di betul. Buriram ini straightnya juga cukup panjang gitu. Itu dia juga spinning terus katanya ban Iya, belakang. Sebenarnya iya.
masalah apa sih gitu dengan KTM nih? Saya melihatnya itu tadi Jeng, banyak kepala Jeng. Setelah Hmm, Fabio setelah ini resign atau dipecat lah tanda petik, ini ya, banyak kepala. Bagaimana untuk urusan balapan ada Sebastian Rise dan juga Ajo. Kemudian untuk mesin ada lagi, untuk aerodinamika ada lagi. Nah, sebenarnya mesti ada satu sosok yang seharusnya ini aku belum tahu nih katanya Aprilia KTM masih coba untuk mencari-cari sosoknya. Ya orang yang istilah menggabungkan bagaimana menjadi pramu seperti Max Bartolini atau Fabio ya. Sterlakini sebelumnya, memadukan antara kemampuan dari mesin, kemampuan dari strategi balapan, dan juga teknologi atau aerodinamika yang Hmm. dibutuhkan oleh seorang motor KTM, sebuah motor KTM. Ini yang belum Oke, ketemu. Karena oke. ya harapan saya sih sebenarnya kelemahan dari KTM kemarin bukan bukan mereka tidak bersaing, tapi mereka udah ada modalnya. Cuman ya itu tadi Mm-mm. belum bisa ada memformulasikan atau apa nih yang harus dicari, apakah harus mesinnya kah, apakah harus aerodinamiknya kah, ataukah harus ke strategi balapnya. Oke. Karena kalau kita melihat Ajo sendiri sekarang sepusing ya kemarin ya yang digantikannya. Jadi Iya, ya iya, iya, iya. ya sampai iya nih, saya nggak bisa karena dia ya ini kan MotoGP itu pengalaman pertama buat Aki Mm-mm. Ayo kan. Jadi harapannya sih ya sejalan dengan waktu Aki Ayo akan mendapatkan oh sebenarnya formulanya seperti ini. Itu sih Jeng untuk KTM Jeng. Oke, baik. Mas Joni, sebelum kita membuat prediksi, Mas Joni 1, 2, 3 untuk sprint sama buat race, pertanyaan terakhir buat Mas Joni adalah, aku pernah bahas juga nih di TikTok sama di Reels. Sebenarnya kalau kita ngomongin Ducati, yang kelihatannya udah sempurna banget, kagak ada yang Iya. sempurna di dunia ini guys ya. Eh, masalah clutch. Jadi Ducati ini kalau start itu selalu jelek. Bahkan kemarin waktu di Buriram Practice Betul. Start tuh Betul. mereka udah ngengsol kanan kiri gitu. Nah, ini Betul. masalah clutch ini sebetulnya ini kan belum ketemu ya formulasinya. Ingat gak Belum. waktu itu Jorge Belum. Martin udah nemu, Pecco Iya. Bagnaia mencoba untuk Cobain nggak bisa. mengcopy ya, tapi nggak Betul. bisa gitu ya. Iya. Apa masalah sebetulnya? Kenapa? Gini deh, Ducati menurut aku ya, dari dia powernya gede banget kagak bisa belok, sekarang masalah start doang nih, ini Iya. ribet banget. Nah, Betul. apakah juga nih dengar-dengar nih teman-teman, untuk Pecco Bagnaia, Marc Marquez dan juga Fabio Di Gia, jadi pokoknya rider-rider yang factory dan juga dapat full factory support, mereka ini juga punya ride height device yang baru Ah, untuk ah, musim 2025 ini. Nah, betul. apakah ini akan membantu juga mengatasi masalahnya atau gimana nih masalah clutch ini? Soalnya start kan penting ya Mas Joni? Iya, iya Jeng. Hmm, Jadi saya melihat memang problematika Ducati ini belum mendapatkan. Makanya saya sempat sempat salah satu faktor kenapa mereka nggak jadi meng-hire seorang Jorge Martin, Jeng. Karena dengan Jorge Martin masuk sebenarnya kan bisa mengekstrak untuk kemampuan clutch-nya. Itu karena kalau kita melihat sejarah selama ini Ducati pembalap-pembalap hebatnya memang tidak ada yang jago start aja nggak ada Jeng. Jack Miller pun pernah bagus startnya itu kan kali KTM karena KTM-nya hmm, memang punya kemampuan untuk itu. Jadi memang benar kata Jeng tadi bahwa tidak ada yang sempurna dan sebenarnya titik lemah Ducati ini memang di clutch. Cuma kan sepenting start itu kan hanya pertama kali Jeng. Dan kadang kalau kita melihat kemarin Jorge Martin juga berkali-kali bagus startnya, tapi dia tidak bisa mendisengage offset device juga berabe gitu Jan. Artinya clutch bagus tiba-tiba offset device-nya bermasalah. Jadi sepertinya tidak terlalu menjadi masalah buat Ducati selama nanti di balapan seluruhannya itu Ducati masih bisa tampil cukup dominan. ya. Saya rasa lihat seperti itu. Benar-benar. Mas Joni, terakhir Siap. eh sprint dulu, sprint 1, 2, 3 siapa? Sprint. Sprint saya Marc Marquez, kemudian Pecco Bagnaia dan mungkin Alex Marquez Jeng. Widih, luar Sprint. biasa. Sprint ya. Kalau race-nya? Iya. Race-nya Pecco Bagnaia, mungkin bisa Bezeki, baru tiganya Marc Marquez. Wow, Bezeki. Oke, Iya, Jeng. aku sprintnya nggak mungkin sprint pilih Pecco Bagnaia ya. Ya kan? Maaf Peko, sorry. Aku sprint Marc Marquez, kedua Marco Bezzecchi, ketiga Pecco Bagnaia. Kalau Oke. race-nya aku pilih Marc Marquez lagi.
Terus aku Widih. pilih Peko Banyaya 2, aku Ya, pilih Alex Marquez. Marco Alex Bezzecchi. Marquez. Mas Iya, iya, Joni, iya. ngomong-ngomong ya, Iya, ini cocok logi. Katanya kalau yang jadi pemenang race pembuka nggak bisa jadi juara dunia. Bener nggak? itu cepet. Iya sih. Kalau kita melihat sejarah kebanyakan seperti itu, kita ingat Kebanyakan. bagaimana. Tapi dua ribu Iya, dua enggak kan? iya, enggak. Jadi Dua ribu dua sebenarnya puluh kan dua yang menang Peko. Juara dunia Peko betul, juga. betul. Ah, Artinya ya tidak berlaku, istilahnya tidak berlaku tetap gitu loh, Jang. Tetap ya kita akan lihat dulu. Karena kan ya kalau mau cocok logi kemudian tiba-tiba banyak faktor yang lain akan, ya kitanya akan terlalu naif gitu. Karena kan semua iya. balapan ini sekarang 22 kali balapan atau total 44 kali balapan kan, 44 dengan sprint. Ini belum ntar ada kondisi fisik, ada mungkin sakit. Belum lagi kan ya sekarang udah banyak yang menikah kan, mungkin ntar ribut sama istri gitu, entah entah masalah belanja atau apa. Terus sekarang Token udah listrik banyak. habis gitu kan, Betul, lagi free practice sayang. Ini token listrik udah betul. bunyi, coba tolong diisi dulu gitu. Ya untungnya aja pembalap-pembalap ya mereka bukan pembalap asal Indonesia. Kena efisiensi anggaran repot Jang buat untuk MBG untuk apa kan. Waduh, gaji dikenain, ntar pada protes lagi MotoGP gelap katanya gitu kan. Oh, MotoGP terang benderang guys, Makanya ya Jang, kan, itu tenang. saya lihatnya. Oke, Jadi faktor itu cukup dipertanyakan lah, kita akan lihat sampai akhir nanti. Kalau sampai udah di fait accompli, ntar pada bubar. Ah, nggak ada udah iya. dibilangin cocok logi gitu. Jorge Yang Martin ngomong-ngomong gimana Mas Joni? Baik aja. Ya kita nggak ngarep banyak sih sebenarnya Jorge Martin ya. betul, betul. Jang. Karena kan ini memang dia udah nunjukin perkembangan, tapi kan masih Iya, menggunakan kru. Kemudian nunjukin juga emang emang dia di kaki apa kanan kan Jeng. Kanan kan iya, untuk melintir gas agak repot juga. Melintir gas benar. dan juga rem depan itu. Ini agak-agak Mm-mm, mm-mm, agak-agak mm-mm, krusial. Nah, mm-mm. sementara mungkin untuk di Gia sih masih agak lebih kompromistis dia karena kan ya tinggal jangan banyak aksi lagi deh yang aneh-aneh gitu. Udah bener balapan mungkin di Gia paling aman lah ketimbang Rem Martin yang Ya kita lihat ya. Oke, Mas Dani terima kasih ya, banyak sama-sama buat Jeng. waktunya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan buat nge-review Thai Yeay. GP. Tentunya selamat bertugas di TV ya. Kita bersaing di live Siap. reaction, oke? Wih, bersaing. Yaelah, followersnya kalah kali. Subscribernya kalah Iya, kali. jangan TikTok enggak baru lo banyak berapa kanjeng ratus lagi. ribu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah Siap. nonton. Jangan lupa buat di like dan juga di share video ini ke teman-teman yang lain. Hmm. Dan kalau pengen jadi membership Pedok Talk untuk dapetin langsung, aduh aku nggak kuat Mbak Lucy nungguin setiap hari Senin jam 7 malam, aku nggak bisa. Ya udah, gabunglah jadi membership Pedok Talk, langsung Tidak. dapetin konten dari hari Jumat, Sabtu, Minggu nih ya. Hmm. Jumat ini Iya. udah langsung dapetin konten, Hmm. bayarnya cuma 20.000 20.000. sebulan aja. Linknya Siap. ada di deskripsi video ini. Kalau mau follow TikToknya Mas Joni juga suka ngasih review-review singkat tuh di TikTok. Jadi silahkan di follow. Aku akan share juga ada di deskripsi video ini. Oke, sampai ketemu Siap. lagi minggu depan. Pedok Talk tayang setiap hari Senin jam 7 malam. Bye semuanya. Wah. Nah. Ah.